Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilih ala innal awliya la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Yang saya muliakan para asatiz, guru-guru kita bersama yang alhamdulillah pada malam hari ini banyak yang hadir. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Semoga guru-guru kita yang hadir insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Apa yang mereka niatkan insyaallah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majelis-majelisnya yang berada di masing-masing tempat insyaallah khususnya di Bojongkulur semuanya semarak, semuanya aktif, tetap belajar tentang menuntut ilmu. InsyaAllah ilmunya berguna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang hadir, InsyaAllah semua dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Buat semuanya pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah yang maha rahmanur rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukti sayangnya Allah, pada malam hari ini kita dikumpul di majlis yang mubarakah ini. Ta'lim seperti biasa. Semoga Allah memberikan kefahaman dalam ilmu, Allah jaga kita, Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita membaca Yasin dan tahlil. Kita tujukan kepada para aulia was salihin, mereka yang pada bulan Syawal kemarin, haul yang saya bacakan tadi, mereka haul di bulan Syawal. Karena kemarin bulan Syawal ada kita Covid, tidak bisa buat acara seperti ini, maka kita tunda acara itu di saat sekarang ini. Mereka adalah Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau lahir di Taris, Hadramut, berjuang di sana sebagai mufti, sebagai ghadi, sebagai imam, mengajar, belajar dari orang tua beliau, belajar dari guru-guru beliau. Panjang kisah beliau dari tarbiyah dari masih kecil, dalam umur yang sangat muda, umur 12 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Umur 17 tahun sudah hafal ahkam, hukum-hukum syariat. Beliau masih muda, sudah banyak mengajar, mengambil ilbas, ambil ijazah dari guru-guru, termasuk kepada Al-Habib Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau keluar dari Tarim, keluar dari Hadramut menuju Indonesia bersama ayah beliau. Karena sebelumnya saudara beliau ada di Sulawesi Utara berdakwah di sana. Beliau datang di saat beliau masih belia. Di saat itu pada tahun 1925 beliau datang. Sebelum itu sudah datang dahulu, datang tapi tidak tinggal, balik lagi ke Yaman, ke Hadramut.
Datang lagi yang kedua, itu beliau menikah di Pekalongan dan mengajar di Solo dan dakwah di sana. Sempat mengajar di Jombang bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari, minta supaya beliau mengajar di Jombang sana. Selepas itu beliau dapat isyarah harus keluar dari Jawa, harus dakwah keluar dari Jawa. Sampailah beliau ke Sulawesi. Beliau teringat dulu pernah datang sama ayahnya, masuk ada satu tempat namanya daerahnya Sulawesi Tengah, yaitu Donggala, berlabuh di situ. Beliau melihat banyak misionaris yang dakwah, Kristen yang dakwah di sana. Akhirnya tokoh-tokoh ulama di sana, raja-raja minta supaya beliau berdakwah di sana. Akhirnya singkat cerita, beliau dakwah di sana, dapat isyarah, beliau membuka madrasah. Madrasah dibuka pada tahun 30. Pada saat itu muridnya hanya beberapa orang saja. Beliau belajar bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan muridnya belajar bahasa Arab dari beliau. Beliau katakan hadza maq'adun, bangku. Nanti muridnya mengatakan itu bangku. Oh, ini bangku maksudnya. Jadi begitu, belajar dengan murid-muridnya dalam waktu yang sangat singkat, muridnya sudah menjadi ulama. Akhirnya beliau menempatkan murid-muridnya untuk mengajar dan menyebarkan dakwah. Sehingga tidak sampai di situ saja. Tidak gampang urus dakwah seperti ini. Pasti ada tantangannya. Pasti ada ujiannya, pasti ada halangannya. Tidak mudah dakwah. Dakwah Nabi Muhammad, lihat saja kakek beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Itulah yang beliau rasakan. Sampai beliau mengatakan dalam syairnya, ilal ilmi adu wa tuqa kullu muslimin bihali wa mali wal yurai wa bil fami. Aku mengajak orang kepada kebaikan untuk ilmu, kenal kepada Allah. Ilal ilmi adu wa tuqa kullu muslimin bihali, dengan keadaanku, bihali wa mali, dengan uang. Beliau kerja, beliau berdagang, hasilnya untuk dakwah, hasilnya untuk muridnya, hasilnya untuk pendidikan. Inilah beliau. Wa mali wal yurai, dari tulisan beliau. Kalau mau kenal beliau, banyak syair-syair beliau tentang ilmu pengetahuan, tentang jihad fi sabilillah. Bagaimana mereka berilmu itu harus jihad, bersungguh-sungguh, harus mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu, harus sabar menuntut ilmu. Itu beliau banyak mengarang syair-syair tentang itu. Bihali wa mali wal yurai wa bil fami, baru dengan ceramah, baru dengan nasihat. Wa bil fami paling terakhir, dakwah yang paling terakhir. Tapi contoh dulu, kita mencontohkan sama orang. Apa yang kita ucap, mana buktinya? Kalian punya akhlak harus baik. Beliau kalau dakwah kasih contoh. Satu waktu ada seorang yang minum minuman keras. Minuman kerasnya pakai bambu, tuak ya, isinya tuak di dalamnya. Apa kata beliau? Beliau tidak bilang kau ini kafir, kau ini sudah sesat, kau ini minum minuman keras, nanti kau masuk neraka. Tidak. Beliau katakan apa? Beliau mengatakan setiap hari ambil batu, masukkan dalam bambu ini ya. Cuci batu itu, masukkan dalam bambu setiap hari. Akhirnya apa? Penuh bambu itu dengan batu. Akhirnya minumannya tidak bisa masuk lagi ke dalam bambu itu. Itu orang seketika berhenti untuk minuman keras, dan dia ikut sama Habib Idrus bertaubat dan masuk masjid, belajar, menuntut ilmu. Ini akhlak beliau. Kalau sama raja-raja, sama orang-orang besar, kadang-kadang ada yang tidak sholat, ada yang tidak ikut berjamaah. Beliau kalau waktu mau sholat, beliau katakan sama yang mereka, saya mohon izin, saya mau sholat dulu di masjid. Ini mereka semua ikut di belakang Habib Idrus, ikut sholat. Dia tidak bilang ayo sholat, sudah tua tidak sholat, mana ada kamu, nanti kamu masuk neraka, kau bikin.
tidak dengan kekasaran, tetapi dengan akhlak, dengan contoh teladan yang baik. Beliau pergi, nanti yang lain pun ikut di belakang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itulah beliau, kasih lihat akhlak yang baik. Belajar begitu juga. Ada anak-anak yang belajar dari luar daerah, belajar ke Palu. Zaman itu Palu luar biasa, belum ada lampu. Anak-anak itu nakalnya, saking nakalnya anak-anak itu habis makan di asrama, dia lempar piringnya di sawah. Nanti kalau dia sudah mau makan, dia cari lagi piringnya. Nanti Habib Hasan, Said Hasan, ada satu Sayyid Habib kayak seperti Habib Idrus, umurnya meninggal, saya sempat dapat umur meninggal beliau umur 125 tahun. Beliau naik kuda kayak di Ponegoro. Nanti kalau dia ikat waktu mau roha Habib Idrus di masjid, beliau yang tuang kopinya yang untuk yang hadir. Jadi berapa saja yang hadir di poci itu, poci yang kecil, kalau kita cukup untuk 10 orang, kalau beliau sudah tuang, siapapun yang datang tidak perlu diisi, terus mengalir. Setiap hari itu seperti itu. Jadi kalau ada yang mau ambil, beliau marah, enggak boleh, itu bagian beliau. Beliau yang pegang. Nanti diisi, datang lagi si fulan, datang lagi si fulan. Kadang yang datang 100 orang, 200 orang, satu poci cukup. Barakah. Itu ayam Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nanti kalau orang-orang datang, dia lihat orangnya. Kalau pedagang, dia tanya bagaimana perdagangan hari ini. Dia bilang, Habib, ini sekarang pengiriman barang seperti ini. Dia cerita. Nanti kalau ada orang politik, dia tanya bagaimana perkembangan di Timur Tengah, bagaimana perkembangan Israel, Yahudi, apa segala. Beliau cerita. Nanti beliau yang akan berkesimpulan. Nanti itu akan terjadi seperti ini, nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi seperti ini. Dia sudah cerita. Belum terjadi, dia sudah cerita. Nanti orang itu tahu, wah begitu dengar radio, wah ini yang Habib Idrus bilang akan terjadi begini. Oh ya betul, betul. Nanti kalau ada yang suka olahraga, main bola, beliau tanya, sekarang bagaimana bola kaki, bagaimana permainan bola, bagaimana. Dia tanya, tahu tentang macam-macam ilmu-ilmu, tahu bagaimana pencaksilat. Kamu tahu pukulan seperti ini, beliau tahu tentang pencaksilat, tahu tentang bagaimana bela diri. Beliau ajarkan sama murid-muridnya tentang hal itu. Karena pada zaman itu, zaman perang, penjajahan Belanda, beliau semangat. Bahkan dia sampaikan kepada Soekarno, wahai Soekarno, berjihadlah, semangatlah. Sesungguhnya nanti bendera merah putih akan berkibar di negeri ini. Padahal belum proklamasi. Semua negara mempunyai lambang, dan lambang negara kita yaitu merah dan putih. Itu dari beliau. Semua punya kebanggaan kita merah putih. Beliau menyampaikan itu sebelum tahun 45. Beliau semangat dalam dakwah, semangat untuk membakar semangat perjuangan Indonesia pada masa itu. Karena beliau berteman dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Al-Habib Ali, di situ Soekarno banyak mendapatkan nasihat-nasihat sampai untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan. Al-Habib Ali menyuruh kepada Soekarno, sekarang harus kamu sampaikan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Al-Habib Idrus tidak sampai di situ saja. Banyak yang musuh kepadanya. Kalau orang mulia, orang yang baik begitu, bahkan dibaikot, tidak dikasih masuk satu masjid. Akhirnya beliau tidak marah. Dipanggil ulama yang lain untuk isi masjid itu, beliau tidak marah. Orang ulama itu datang sama Habib Idrus, Habib minta maaf, saya isi ini bukan Habib yang isi di masjid itu. Dia bilang, saya tahu siapa yang tidak senang, saya tahu, tapi saya tidak boleh marah terhadap mereka. Lihat bagaimana akhlaknya. Beliau pindah ke masjid yang lain, masuk ke masjid yang lain. Bahkan yang benci kepada beliau mati dalam keadaan yang tidak baik. Kenapa? Benci ulama, benci orang saleh. Kalau kita dibenci terus kita ikhlas, kita tidak membalas, Allah yang akan membalasnya. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Lihat Nabi Muhammad, mana ada Nabi membalas keburukan dengan keburukan. Ada seorang ibu mencaci maki Nabi Muhammad, Nabi Muhammad malah angkat barangnya, malah membantu dia. Ini akhlak Nabi Muhammad. Bahkan sampai di rumah orang ini, Nabi mengatakan, wahai ibu, apa yang bisa saya bantu lagi? Ibu ini bilang tidak, cuma jangan kau ketemu sama Muhammad,
dia jauhkan kita dari agama kita. Baik, baik wahai ibu. Nabi membalikkan badannya, ibu ini katakan, tunggu, wahai anak muda, siapa engkau? Cantik wajahmu, akhlakmu baik. Saya tidak pernah lihat manusia seperti ini, kayak kamu. Nabi membalikkan badannya dan mengatakan, saya Muhammad ibni Abdullah. Apa kata ini ibu? Siapa namamu? Muhammad ibni Abdullah. Siapa namamu? Muhammad ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan itu. Kita banyak dakwah dengan lisan, tapi kita punya perbuatan tidak sesuai dengan kita punya ucapan. Habis itu, kalau cerita Habib Idrus panjang. Kawan beliau yang juga kita baca haulnya malam hari ini, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ini banyak kisah beliau. Termasuk ada Malik, bekas wakil presiden. Sebelum jadi wakil presiden, Habib Saleh sudah bilang, kamu nanti wakil presiden, simpan kertas ini, nanti kau buka pada satu saat. Sebelum itu Menteri Luar Negeri, dia diutus untuk menjadi wakil Indonesia di PBB. Habib Saleh bilang, nanti kamu memimpin dunia. Dia nggak tahu itu PBB, dia cuma katakan memimpin dunia, padahal diangkat menjadi sekjen PBB. Di sana ketemu satu wanita, jadi anggota dia di PBB sana, sama ada Malik. Ada Malik katakan, ini orang susah, dia punya suami sudah 3 tahun tidak pernah pulang-pulang. Dia sempat bicara sama Habib Saleh Tanggul, ada Malik. Tuan ada Malik, saya ada punya masalah begini. Dia bilang, masalahmu mudah. Nanti kamu ketemu satu orang di Indonesia. Sebelum dia bicara itu, dia mimpi bahwasanya dia mau dijumpa sama Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid di Indonesia. Besoknya dia tanya sama ada Malik, kenal enggak dengan nama ini? Wah, saya kenal. Itu guru saya. Nanti kamu ke Indonesia, saya tugaskan satu orang untuk temani kau karena tempatnya jauh dari Jakarta. Akhirnya pergi. Sampai di Tanggul, Habib Saleh sudah di pintu. Orang ini datang, dia bilang, kamu dari sini, dari Amerika. Nama kamu ini. Nah, belum orang ini ngomong. Nanti mutarjimnya, penterjemahnya sampaikan apa yang dikatakan Habib Saleh. Habib Saleh bilang, masuk. Tidak usah tidur, balik lagi ke Jakarta, kamu pulang. Kau punya suami sudah pulang sudah kembali dari dia pergi. Dari sekian tahun pergi sudah pulang ke rumahmu. Dia bilang, saya belum kasih sampaikan saya punya hajat, dia sudah sampaikan hajatnya kepada saya. Akhirnya orang ini pulang, sampai di negerinya di Amerika. Dia pergi masuk ke rumahnya, suaminya sudah ada di rumahnya. Ada berkat Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Kisahnya, satu waktu Al-Habib Idrus datang ke rumahnya Habib Saleh. Waktu datang malam, Habib Saleh mimpi kedatangan Nabi SAW. Habib Saleh bilang, ini alamah apa ini? Ini ada berita apa ini? Apa yang mau terjadi? Akhirnya rupanya besoknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri datang. Bukan kayak sekarang, kalau sekarang ada HP. Dulu nggak ada. Tidak ada HP, surat pun lama baru sampai. Jadi tidak ada kabar, baru orang mau datang. Habib Idrus datang. Begitu dia lihat Habib Idrus, Habib Saleh lihat pakaiannya seperti yang dipakai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yang mimpi semalam itu yang dipakai sama Habib Idrus. Tapi yang dia lihat malam itu Rasul SAW. Tapi yang datang Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Saleh biasanya suruh persilahkan duduknya. Ini hari itu tidak. Habib Saleh cuma begitu salaman sama Habib Idrus, mereka berpelukan, berciuman, kangen-kangenan, tangis-tangisan berdua. Habib Idrus duduk. Di mana begitu duduk, baru Habib Saleh peluk lagi Habib Idrus. Dia bilang, ra'aitu fil manam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi malam mimpi Nabi Muhammad dan pakaiannya seperti yang kau pakai ya Habib Idrus. Dan dia duduk di mana engkau duduk. Jadi Habib Saleh tidak persilahkan duduk. Habib Saleh mau tahu Habib Idrus duduknya di mana. Dia duduk di mana Nabi Muhammad SAW duduk, di rumahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Akhirnya Habib Idrus ambil hadrah seperti ini, gendang seperti itu. Beliau ambil, beliau baca qasidah. Dia suruh muridnya baca. Baru beliau juga baca. Beliau pukul itu qasidah, gendang itu. Begitu beliau pukul, itu foto yang ada di dinding lepas. Ikut irama gendang itu. Dia muter di situ.
Orang di situ pada saat itu ada acara pesta rupanya. Cucu Habib Saleh menikah. Habib Ahmad, saya sempat ketemu dan saya sempat ngomong cerita sama beliau. Dia katakan saya ingat. Dia bilang Habib punya jid. Habib Idrus pernah datang ke tempat saya dan ini kenang-kenangan. Dia ambil fotonya. Fotonya itu gambarnya itu pecah. Figuranya itu kacanya pecah di ujungnya. Dia bilang ini kenang-kenangan dari Habib Idrus. Waktu dia pukul gendang dan muridnya baca qasidah, ini foto ini lepas dari sana dan ikut berputar di tengah kita. Semua kita yang ada di situ ketakutan lari yang hadir. Karena pikir ini satu hal yang mustahil. Bagaimana bisa terjadi? Piring-piring untuk dihidangkan makanan di dapur ikut goyang. Sampai ibu-ibu bingung. Habib Saleh dari dalam keluar. Ya Habib Idrus, yakfi, cukup Habib Idrus, cukup. Akhirnya suruh berhenti ini pukulan gendang. Kalau tidak piring-piring goyang terus. Akhirnya berhenti dan orang-orang yang tadi lari semua datang ambil air minta didoakan sama Habib Idrus. Habib Idrus bilang, kalau mau cari ilmu ikut sama saya ke Palu. Kalau mau minta barakah dunia minta sama Habib Saleh. Karena doa Habib Saleh lebih cepat daripada kilat. Dia punya doa kalau ngangkat mustajabah. Ada satu orang gila dibawa ke situ. Waktu dibawa, ini orang gila sudah lama sakitnya. Habib Saleh bilang, kenapa dia? Gila. Ya sudah kalau begitu pegang kakinya, pegang tangannya. Katakan sama yang gila ini, wahai gila keluar dari badan orang ini. Wahai gila keluarlah dari badan orang ini biar dia sehat. Akhirnya dilempar ini orang, dipegang kakinya satu tangannya, dibuang begitu orang ini lompat sembuh dari gilanya. Habis itu dia sehat walafiat. Hada berkat doa, berkat karamatul auliya salihin. Juga pada malam hari ini kita baca tadi Yasin dan tahlil untuk Al-Habib Al-Husain bin Abi Bakar Idrus, sahibul Luar Batang. Ini Habib Husain Luar Batang ini dari kecil dia taat sama ibunya. Dia sabar menghadapi kehidupan. Dia hidupnya di kamar dengan belajar sama Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul ratib. Masih kecil sudah kelihatan keistimewaannya. Kalau ibunya suruh dia mintal benang, baru dimasukkan ke kamar, sudah dalam beberapa menit sudah selesai itu pintalan benang. Sudah selesai dia buat. Cepat Habib Husain. Akhirnya satu waktu dapat petunjuk dan dia minta izin sama Imam Al-Haddad, dia mau merantau. Akhirnya dikasih izin sama ibunya dan dia merantau. Begitu di kapal, beliau dakwah di kapal, ngajar orang mengaji, ngajar orang supaya berbuat baik. Karena di kapal lama kalau sampai ke Indonesia, berbulan-bulan baru sampai. Dalam perjalanan ada orang tidak suka, lapor sama kapten, ini orang gak benar ini, difitnah Habib Husain di atas kapal. Akhirnya begini saja, kita suruh turun dari kapal ini Habib, belum di tengah laut. Bagaimana orang mau turun tengah laut? Tapi dipaksa supaya beliau turun. Akhirnya beliau turun di tengah laut, diturunkan di tengah laut. Setelah itu udah kapalnya jalan, mereka biarkan Habib di tengah lautan. Sampai ini kapal di Batavia, di Sunda Kelapa, Habib Husain sudah ada di dermaga kapal. Sampai di dermaga kapal, kapal ini sandar. Mereka bilang, kenapa? Habib Husain bilang, saya mau ambil barang saya di atas kapal. Mereka anggap manusia ini biasa, tapi di sisi Allah dia dekat, tidak ada kekhawatiran. Seperti yang saya baca tadi surat Yunus 62, sesungguhnya para aulia itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut. Dia sudah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana, tidak sampai di situ. Habib Husain dakwah di kota sana. Dakwah tidak senang mereka. Lapor juga ke Belanda. Akhirnya Habib Husain dipenjara. Tapi setiap maghrib Habib Husain mengajar mengaji di Luar Batang, di pasar ikan. Beliau mengajar mengaji, tapi mereka lihat kenapa ada Habib Husain di dalam penjara, ada Habib Husain di luar. Bagaimana ini? Akhirnya penjara ini Belanda bilang sudah, kita tidak perlu, sudah kasih bebas saja ini. Habib Husain hanya dibebaskan. Satu waktu ada sipir, ada seorang Belanda. Habib Husain mengatakan, sini kamu, nanti kamu punya anak menjadi gubernur Batavia. Dia bilang, mana mungkin Tuan Husain,
saya ini pejabat rendahan. Akhirnya orang ini punya anak, ternyata sekolah di Belanda. Orang Belanda ini sampai di Belanda, waktu dia pulang ke Belanda, anaknya diperintahkan oleh Wilhelmina, Ratu Belanda, untuk menjadi gubernur Batavia. Dia ingat bahwasanya pernah diisyaratkan oleh Al-Habib Hussein bahwasanya anaknya menjadi gubernur Batavia. Orang ini dia kasih kepada anaknya hadiah untuk Habib Hussein, dikasih emas, kasih segala macam harta apa, dibawa. Begitu serahkan sama Habib Hussein tidak mau terima. Habib Hussein bilang, saya tidak mau terima ini. Oh, ini pesan dari saya punya orang tua. Dia terima kasih karena doanya Tuan saya jadi begini. Dia bilang tidak. Terus apa yang mau Tuan? Saya mau kasih apa? Dia bilang, saya mau tanah di sana, di luar Batang, di pasar ikan. Saya mau tanah itu. Dia bilang, cari tanah yang lain, yang banyak. Di Jakarta masih banyak tanah yang kosong pada masa itu. Ada tanah-tanah yang bagus. Dia bilang, Habib Hussein bilang tidak, saya mau tanah itu. Itu rawa, nggak ada tanahnya, itu air. Dia bilang tidak, saya mau tanah itu. Akhirnya sudah, terserah Tuan mau pilih yang mana. Habib Hussein ke sana. Dia tancapkan dia punya tongkat, air di situ surut sampai sekarang menjadi tempat beliau. Bikin majelis ta'lim di situ, majelis ta'lim pertama, beliau bikin belajar mengajar di situ. Akhirnya satu waktu beliau meninggal dunia di bulan suci Ramadan, 17 Ramadan beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia begitu mau dikuburkan di Jakarta, di mana? Bukan di Tanah Abang. Begitu di bawah dia punya kurung batang ke sana. Begitu dibuka kurung batangnya, Habib Hussein tidak ada di kurung batang. Ternyata beliau masih ada di luar batang, di pasar ikan. Akhirnya dicek di sana, ternyata beliau ada di sana. Dimasukin lagi, dibawa lagi ke sana, Tanah Abang. Sampai di sana kurung batangnya kosong. Ternyata beliau mau dikuburkan di kamar beliau. Akhirnya dikuburkan di kamar beliau. Sampai sekarang tempat kita kalau ziarah, itulah kamar beliau dan itu tempat beliau. Dan beliau tidak menikah, dalam waktu yang muda sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri kalau ke Palu, datang ke Jakarta, beliau ziarah kepada Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus. Juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi juga ziarah. Saya pernah dengar cerita dari saya punya mertua Al-Habib Segaf almarhum, waktu dia ketemu sama Soekarno. Waktu ketemu sama Soekarno, Soekarno bilang, "Sudah ziarah luar Batang?" Beliau belum kenal luar Batang. Waktu itu masih datang dari Makassar. Dia bilang, sudah ketemu Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Sahibul Bungur? Belum. Sudah ketemu sama Habib Salim bin Jindan? Dia bilang belum. Sudah ketemu sama Habib Ali? Nanti ketemu mereka dan ziarah keluar Batang. Soekarno pun suka ziarah. Terus selanjutnya yang kita bacakan juga malam hari ini, Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Balfaqi. Beliau ini seorang yang hidupnya belajar, mengajar, dakwah. Beliau dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat saja cerita beliau. Satu waktu beliau ini dipanggil oleh Sultan Pamekasan. Pada saat itu Sultan di Pamekasan di Madura untuk beliau menjaga di sana karena banyak ada masalah-masalah. Beliau datang. Beliau dengan dia punya kemampuan, keilmuan, semuanya beliau dakwah di sana. Akhir cerita, satu waktu ada murid beliau di Surabaya. Beliau mukim di Surabaya dan terakhir meninggal di Surabaya. Waktu beliau di Surabaya, ada satu murid beliau baru beli permadani seperti ini. Beli permadani seperti ini, belinya 2. Bagus, dari Turki. Zaman itu mahal harganya dan susah dicari. Akhirnya beliau datang, langsung beliau tanpa kata dan tanpa bicara apapun terus mengatakan, saya mau permadani yang kau baru beli. Muridnya mengatakan, tidak ada permintaan yang lain Habib, ambil yang lain, jangan ambil ini baru saya beli. Ini permadani yang saya suka ini, baru saya beli, cari yang lain Habib. Habib minta apa? Uang, saya kasih. Habib bilang tidak, saya mau permadani ini, 2 ini saya mau minta. 2 dia minta, bukan cuma 1. Akhirnya sudah dia punya murid katakan, baik Habib, ambil nih permadani. Dikasih nih permadani 1, yang 1 tidak. Rupanya muridnya ini saudagar, bawa barang dari luar negeri.
Dalam perjalanan mau tujuan Tanjung Perak Surabaya, ternyata di dalam perjalanan ada ombak, ada badai, sehingga dia punya kapal dapat masalah. Satu kapalnya tenggelam, yang satu kapalnya selamat. Begitu sampai di pelabuhan Tanjung Perak, yang selamat ini diperiksa, ternyata robek di bawahnya, kena badai, robek di bawahnya, kena karang. Yang tempel ini, robeknya ini adalah permadani, dia punya yang dikasih sama Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Balfaqih. Ini orang kaget, ya Rasulullah, saya kira untuk Habib Syekh, ternyata untuk saya ini permadani. Kalau saya kasih dua-dua, saya punya kapal dua-dua selamat. Karena saya kasih cuma satu saya punya kapal yang selamat, itu pun karena saya bisa kasih kepada beliau. Tapi kalau saya tidak kasih, dua-dua diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia aulia. Dia tidak sampaikan, tapi ada pasti rahasianya. Gak mungkin beliau mau permadani seperti itu. Kalau dia mau, pasti ada. Tanpa dia susah untuk mencarinya, karena Allah pasti akan memberikan apa yang dia mau. Yang terakhir yang kita bacakan tahlil malam hari ini, yaitu Al-Habibul Imam Al-Habib Ahmad bin Ali Balfaqih. Dia ditempel. Orang Habib ini cacat, tidak kuat jalan. Satu waktu dia punya saudara perempuan, dia orang miskin sekali. Dia punya saudara kelaparan, tidak punya makanan. Tapi karena melihat saudaranya begitu, dia paksa untuk jalan. Dia nyesot, dia jalan sampai ke Jogja. Dia sholat di Masjid Keraton Jogja. Pada sampai di sholat di situ pada saat maghrib. Begitu masuk ke masjid, sholat sampai isya. Karena beliau masih baca doa, marbot masjid ini tutup ini masjid, sehingga Habib Ahmad ini ada di dalam. Begitu ada di dalam, Habib Ahmad belum ada karamah pada saat itu, belum ada kelebihan apa-apa. Malam dia nangis, ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, saya terkurung di tempat ini, saya punya saudara lagi susah di rumah. Ya Allah, ya Rasulullah. Pada malam hari itu Rasulullah datang kepadanya. Nabi Khidir pun datang kepadanya pada malam hari itu. Nabi Khidir katakan, wahai Habib Ahmad, engkau besok di rumahmu orang akan bergantian datang dan engkau tidak perlu keluar dari rumahmu. InsyaAllah rezekimu akan terus sampai kamu wafat. Habib ini besok begitu sampai di rumah, setiap hari orang datang sampai beliau wafat. Salah satu yang datang kepada beliau, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini Habib tidak pernah belajar bahasa. Beliau bahasanya cuma satu, bahasa Jawa. Indonesia pun nggak bisa. Dia faham tapi tidak bisa keluarkan. Habib Muhammad bin Alwi ini bahasa Arab dari Makkah. Waktu dia mau ketemu di kamar 4 mata, dia panggil muridmu yang bisa bahasa Jawa. Temani saya mau bicara sama Habib Ahmad. Begitu mau bicara, Habib ini tanya dalam bahasa Arab, Habib Ahmad jawab dengan bahasa Arab. Wah, Habib Ahmad tahu jawabannya. Sudah tidak perlu mutarjim. Kamu keluar. Dia suruh keluar muridnya, Al-Habib Said Alwi Al-Maliki, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki bicara di dalam sama Habib Ahmad bin Alwi, Habib Ahmad bin Ali Balfaqih. Habib ini karomahnya luar biasa. Hidupnya sederhana, hidupnya kesederhanaan yang luar biasa. Murid-muridnya banyak jadi manusia besar. Tempatnya dulu tidak dikenal, tempel. Dari Yogyakarta 20 kilo baru sampai di tempatnya. Itu semuanya mereka-mereka ini wafat di bulan, dibuat haulnya di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dengan mereka, dan insyaallah ini ta'lim, majlis ta'lim yang sekarang kita berada di sini, yang setiap hari baca Al-Qur'an, menjadi Darul Qur'an, tiap hari belajar, anak-anak muda belajar di sini, semangat untuk belajar. Berikan bantuan berapapun, bantu untuk orang yang belajar, menuntut ilmu, ganjarannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengajar, anak-anak muda ini tidak mau dibayar, mereka ikhlas. Kenapa? Allah memberikan Al-Quran ikhlas kepada manusia, kepada hamba-hambanya, untuk sebagai petunjuk, hudan linnas. Tapi kita mau membantu Darul Quran, orang yang mau belajar Al-Quran. Karena apa? Dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, Alimu auladakum, ajari anak-anak kalian, hubbi nabiyukum, cinta kepada Nabi kalian, hubbi ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, dan qiraatul Quran. Jangan lupa, jangan tinggalkan membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran petunjuk semua ada.
tentang di dalam Al-Quran, tentang cinta kepada sesama, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada sesama, menjadi akhlak yang mulia. Semua ada dalam Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad ditanya tentang akhlak beliau, khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Semoga kita bisa mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Kita doakan Bojongkulur, sebentar lagi pilkada. Apa itu? Pilkada sampainya. Pilkades. Kita mohon kepada Allah biar aman, biar tentram. Amin. Habib semua beradah kepada semua calon. Habib doakan semuanya. Jadi jangan sampai ada fitnah, jangan sampai ada ngomong sana ngomong sini. Habib doakan semuanya baik. Habib mau semuanya baik. Yang penting yang naik harus perhatikan taklim, harus perhatikan pelajar, harus perhatikan semuanya. Ingin selamat dunia dan akhirat, perhatikan jamaah, perhatikan umat. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mau dekat sama Nabi Muhammad, taklim ini dijaga. Bantu taklim. Siapapun yang naik, bantu taklim. Biayai untuk taklim. Biar taklim di Bojongkulur ini kuat. Kalau kita kuat, insya Allah apapun tidak akan bisa masuk di tempat ini. Faham-faham yang tidak baik tidak bisa masuk. Ajaran-ajaran yang tidak baik tidak akan bakalan masuk. Semuanya bencana pun akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu, kita bersama-sama, kita jaga ini tempat. Sudah cukup tempat lain kacau balau. Jangan di tempat kita, jangan jadi kacau. Kita bersatu, kita bersama-sama. Ini bukan pemilihan untuk jadi presiden. Ini cuma untuk memimpin kampung kita. Ini amanah yang besar, ini berat. Ini tanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau ada saudara kita yang susah lapar, kita tanggung jawab, mas'ul. Saya saja kalau ada yang susah, kalau ada yang kasih tahu saya nggak bisa tidur. Apalagi kalau jadi pemimpin, ini nggak mudah, ini berat, ini tanggung jawab. Saya susah kalau saudara saya susah. Saya senang kalau saudara saya senang. Saya angkat doa untuk semuanya. Semua biar baik, semua bisa dapat kerjaan, semua bisa dapat jodoh yang baik, semua bisa dapat kerjaan yang baik, semua bisa selamat. Kita senang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu memperhatikan kita. Nabi Muhammad selalu melihat kita. Nabi Muhammad akan membantu siapa yang membantu umatnya. Nabi Muhammad akan dekat kepada orang yang dekat membantu kepada umatnya. Akan jauh kepada orang yang jauh dari umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mau meninggal masih manggil umatnya. Nabi mau meninggal masih manggil umatnya. Bagaimana kita? Kita hidup jauh dari umat Nabi Muhammad. Tidak mau acuh tak acuh dari Nabi Muhammad. Nanti di yaumul qiyamah Nabi tak acuh sama kita. Nabi jauh dari kita. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia kamu tak acuh sama saya punya umat. Kamu biarkan umat saya lapar. Kamu biarkan umat saya susah. Kamu biarkan umat saya sengsara. Nabi tidak suka. Nabi paling senang kalau umatnya bisa bersatu, bisa bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah yang sama-sama. Siapa lagi? Kita semua mau mati. Semua saya di bulan Ramadan sampai sekarang tiap hari dikirimi ulama yang mati. Saya hitung sudah 200 lebih ulama yang mati. Kalau orang biasa yang mati itu biasa, tapi kalau ulama yang mati gantinya susah. Ini apa? Ini alamah. Ini tanda akhir zaman. Para ulama, imam semuanya satu-satu wafat. Dan ini corona yang ada ini tidak pernah terjadi seperti ini. Lama yang terjadi dunia tidak ada wabah seperti ini. Kalau wabah itu satu wilayah saja, tapi ini dunia. Mau berangkat aja susah, mau buat ta'lim aja susah, masuk masjid susah. Hari Jumat banyak yang tidak sholat, ditutup masjid. Ini satu musibah yang besar. Ini satu pelajaran buat kita. Kalau tidak jadi pelajaran, nanti bisa ada masalah yang besar yang terjadi. Ingat, kembali kepada Allah. Ingat, minta ampun kepada Allah. Bangun malam Jumat kita angkat doa. Ya Allah, biar Bojongkulur tentram. Ya Allah, biar Bojongkulur aman. Ya Allah, biar saudara saya semuanya bisa selamat. Doakan saudara kita didoakan oleh malaikat. Jangan kita berdoa untuk diri kita. Doakan saudara kita. Ini malam saya buat di sini. Ini sesuatu petunjuk dari Allah. Saya tidak jadwalkan untuk buat acara di sini. Tapi Hasan mengatakan, Habib ada acara kita buat di sini. Ini betul-betul rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, ini majelis apa? Ini baru dibuka Habib, baru untuk belajar mengaji Al-Qur'an. Saya bilang pantas. Inilah yang ditunjuk oleh para aulia untuk dibuat di sini, haul para aulia was salihin. Mudah-mudahan barakah
Mudah-mudahan kita pulang menjadi aspirasi buat kita. Saya kisahkan para aulia ini bukan sekedar kisah. Mereka dapatkan kewalian bukan gampang, bukan hadiah begitu saja. Mujahadahnya besar, kehidupannya susah, baru dapatkan kemuliaan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu di Palu dahsyat. Bisa mulia itu dahsyat. Dia jalan pakai gerobak, bukan naik motor, gerobak kayu. 40 kilo 1-2 hari baru sampai. Berhenti, laut kena ombak. Harus berhenti di satu tempat di pulau untuk dakwah. Itu berat, bukan hadiah yang gampang. Sampai pernah beliau mengatakan, saya punya tempat apa di sini apa tempat yang lain. Sehingga beliau tanya sama satu imam, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir, yang ada di Empang, muridnya Habib Abdullah bin Muhsin. Dia tanya, ya Habib, saya punya tempat di mana? Apa kata beliau? Beliau katakan apa? Beliau bilang, saya belum dapat isyarat ya Habib Idrus. Belum ada isyarat. Habib Idrus datang lagi di bulan Maulid, kasih tahu sama Habib Salim bin Jindan, kalau kau balik ke Jakarta ya bin Jindan, salam sama Habib Alwi, saya mau jawaban dari beliau. Habib Idrus ada di Pekalongan, hadir acara di Pekalongan. Begitu sampai ke Jakarta, tanya Habib Salim bilang, Habib Idrus diundang sama Habib Alwi ke Bogor. Sampai di Empang Bogor, Habib Alwi keluar dan Habib Alwi senang Habib Idrus datang. Dia bilang sudah ada jawaban bahwasanya Habib Idrus punya tempat, yaitu di Sulawesi, di Palu, untuk tetap di sana, beliau untuk berdakwah di sana. Ini isyarah dari mana? Dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa istikharah. Apa wali tidak bisa istikharah? Bisa, karena pada zaman itu ada wali kutub zamannya yang jadi imam, beliau tanya kepada mereka. Olehnya itu kita bersatu, kita semangat. InsyaAllah Bojongkulur saya lihat terus semangat dakwanya. Jangan pantang mundur, harus maju kuat, maju. InsyaAllah kita akan barakah, kita akan selamat, kita akan menjauh dari hal-hal yang buruk insyaallah. Hal-hal yang tidak baik akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam hari ini ya Allah, kami ta'lim di tempat ini ya Allah, di majlis ini ya Allah, berikan keberkahan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari penyakit, jauhkan kami dari wabah, jauhkan kami dari hal-hal yang Engkau tidak ridhai ya Allah. Ya Allah, jaga diri kami ya Allah, tuntun kami dalam jalan-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Orang-orang yang Engkau ridai ya Allah. Ya Allah, jaga kampung kami ya Allah, Bojongkulur ya Allah. Sebentar lagi mau pilkades ya Allah. Berikanlah pemimpin yang terbaik buat kami ya Allah, pemimpin yang selalu amanah, yang taat kepada-Mu ya Allah. Jalankan amanah-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Dosa-dosa kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan aulia-Mu ya Allah, dengan Nabi besar Muhammad SAW. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah kamilah bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal
Allah bihaqqil Fatihah بسر الفاتحة بشفاعة الفاتحة بكرامة الفاتحة ومن أنزل عليهم الفاتحة أن تقبل دعاء ومنك الإجابة اللهم تقبل حاجاتنا منك الإجابة يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد كمال الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سهرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf buat kita semua, kepada orang-orang tua kita, kepada Bapak Mandes Firman Suryansa, insyaallah kita doakan beliau biar sehat walafiat. Beliau sudah sampai ke Palu, sudah lihat al-khairat, bawa sumbangan bencana alam ke Palu. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin, dan juga semuanya insyaallah panjang umur sehat walafiat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.